Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Fernando dengan NPM 2317051026 dari kelas C. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi machine learning yang ke-9 yang berjudul regresi linear. Nah, jadi untuk materi regresi linear ini, untuk definisinya untuk definisinya regresi ini merupakan suatu model dalam statistik yang berfungsi untuk mencari hubungan antara variabel bebas atau yang sering disebut dengan variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependent atau sering disebut dengan respons Y. Terdapat 5 jenis regresi. Ya, yang pertama itu linear regression, terus logistic regression, polinomial, dan ah, dan lasso regression. Namun pada pembahasan kali ini uh, kita akan fokus dalam pelajari linear regression. Nah, langsung saja ke contoh soalnya tanpa berlama-lama lagi. Jadi di sini udah ada contoh soalnya dan serta jawabannya. Untuk di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari regresi linear. Di sini kita mempunyai contoh soalnya. Lama investasi itu variabelnya X dan harga tanah itu Y. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwasanya datanya itu aduh, waduh, 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 waduh. Di sini kita akan mencari yang namanya X, Y, dan X kuadratnya. Nah, di sini kan tinggal dimasukkan saja 1, 3, 7, 9 di sini. Lalu Y-nya juga sama 20, 40, 60, 80. Nah, di sini kita akan cari X, Y, dan X kuadrat. Nah, di sini gimana caranya? Di sini kan ada hasilnya 20. Gimana caranya supaya kita mendapatkan hasil 20 ini? Bukan bukan gimana caranya, tapi eh, kok bisa hasilnya 20. Nah, jadi caranya itu kita untuk menghasilkan x y-nya itu dengan cara x dikali y. Nah, nah misalnya di sini kan kita data pertama itu ada 1 dan 20 x-nya itu 1 dan y-nya 20. Nah, kita kalikan saja 1 kali 20 itu 20. Begitu pun seterusnya. 3 kali 40 itu 120, 7 kali 60 itu 420, 9 kali 80 itu 720. Nah, nah ini untuk X, Y-nya udah kita eh, tahu ya, udah kita cari. Nah, hasilnya untuk caranya seperti itu. Lalu untuk kita lanjut mencari X kuadratnya. Gimana caranya kita mencari X kuadratnya? Untuk mencari X kuadratnya ini dengan cara mengkalikan datanya sendiri. X X X di sini kan kita mengkalikan nilai X itu sendiri. Caranya gini, 1 kali 1 itu 1, 3 kali 3 9, 7 kali 7 49, 9 kali 9 itu 81. Nah, gitu caranya untuk mencari X kuadrat. Lalu di sini kan ada hasil dari misalnya X itu hasilnya 20, Y itu 200, Y itu 1000,
280 X kuadrat 140. Nah, gimana caranya kita mencari eh, hasilnya ini? Dengan cara kita jumlahkan datanya. Nilai X ini kan kita jumlahkan. Cara jumlahnya 1 tambah 3 tambah 7 tambah 9 itu 20. 20 tambah 40 tambah 60 tambah 80 itu 220, begitu pun seterusnya. Pokoknya sama, X kuadrat itu sama semua. Jadi misalnya kayak tadi itu X, nilai X itu 1 tambah 3 itu 4 tambah 7 11 tambah 9 itu 20. Hasilnya sigma sama dengan 20 gitu. Lalu setelah kita mengetahui X, Y, dan X kuadratnya, kita lanjut untuk mencari eh sorry, kita menghitung X dan Y-nya, nilai X dan Y-nya. Untuk rumusnya itu Y sama dengan sigma Y dan sigma Y per N. Nah, ini rumusnya. Caranya, setelah kita ketahui rumusnya, Y sama dengan sigma Y per N. Nah, di sini kan sigma Y itu berapa? Sigma Y itu kan udah kita ketahui di sini. Hasilnya 200. Nah, kita masukkan 200 per 4 ini dari mana? 4 itu eh, N ataupun 4. N itu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4. Ini jumlah data. Semisalnya nanti ada contoh soal lainnya jumlah datanya 5, ya N-nya itu eh, sesuai dengan jumlah datanya. Begitu. Nah, selanjutnya sama dengan 200 bagi 4 itu hasilnya 50. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwasanya Y-nya itu hasilnya itu 50. Lanjut kita mencari X, nilai X-nya. Sama saja caranya seperti tadi. Sigma X, ini rumusnya, sama dengan 20 per 4. 20 dari mana? Dari sini. Dari hasil dari X-nya. 20 per 4. 4 ini jumlah data sama dengan 5. 20 bagi 4 sama dengan 5. Gitu. Setelah kita menghitung nilai X dan Y, kita lanjut menghitung nilai B. Menghitung B dengan cara, di sini juga ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. 4 4 ini nilai N ini N kali Y, N kali Y itu berapa tadi? Iya, sorry. XY, XY itu XY itu berapa? Hasilnya ini XY. Nah, XY itu 1280 min, di sini ada min. Ini kita sesuaikan sama rumus ya. Sigma X, sigma Y. Sigma X itu 20 dan 20 dikali Y-nya itu 200. Nah, per N ini 4 kali 140. 140 dari mana? 140 ini dari ya X kuadrat, dari X kuadrat. 140 min sigma X. X-nya itu 20, jangan lupa juga kuadratnya. Lalu kita jumlahkan sama dengan 4 kali 1280 sama dengan 20 kali 200 itu 1120. Lalu 4 kali 140 min di, dikurang 20 kuadrat. 20 kuadrat itu hasilnya itu
Hasil keseluruhan itu 160. Nah, 1120 itu dibagi 160 sama dengan 7. Nah, di sini sudah kita tahu nilai Y itu 50, nilai X 5, dan nilai B-nya itu 7. Lalu selanjutnya kita kita menghitung nilai A. Setelah kita menghitung nilai B, kita menghitung nilai B, nilai A. Nah, A sama dengan Y, ini rumusnya, min BX sama dengan, nah, di sini nilai nilai Y-nya itu kan sudah kita ketahui di sini 50. Nah, nilai Y 50 min 7 itu nilai B. B ini B ya. Nilai B terus dikali nilai X. Ini 5. Hasil X 5 sama dengan 50. 50 masuk, kita masukkan sini 50. 7 kali 5 itu 15, 35. Jadi 50 min 35 sama dengan 15. Nah, sini 15. Oh, jadi lanjut kita mencari eh oh ya, kita jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan A plus BX. Y A itu 15 plus B itu 7, itu 7X. 15 plus 7X. Nah, maka dengan itu harga tanah pada tahun ke-11 itu adalah 92 juta rupiah. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya setiap X bertambah 1 tahun, maka nilai Y juga meningkat ataupun bertambah sebesar 7 juta rupiah. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.